Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Engkau menyapa kami terlebih dahulu dengan firman-Mu yang mengokohkan dan meneguhkan kami memasuki sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang ingin saya sharingkan terambil dari Markus 10. Saya akan baca beberapa ayatnya yang ke-35 berkata seperti ini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Saya baca 2 ayat saja Bapak Ibu pada bagian firman Tuhan ini. Nah, tentunya pertanyaan tentang siapa yang duduk paling dekat dengan Tuhan Yesus ini tentunya mengusik hati para murid. Ada 12 murid dan di dalam bagian-bagian yang kalau kita lihat selalu para murid itu berdebat soal siapa yang paling terbesar di antara mereka. Nah, di dalam bagian ini kita menemukan Yohanes dan Yakobus mempertanyakan tentang satu tempat yang mereka yakini nanti ketika Yesus memerintah sebagai seorang pemimpin, ya, mereka memiliki satu harapan. Mereka akan menjadi orang yang besar dan yang terkemuka yang memimpin bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa sebagai seorang jajahan, sebagai orang yang sederhana, bayangan tentang menjadi seorang yang besar yang duduk bersama dengan Yesus, memerintah bersama dengan Yesus, ini tentunya sesuatu posisi yang menggoda hati mereka. Ya, mereka orang yang sederhana dan mereka sudah lama ribuan tahun menjadi bangsa yang dijajah. Lalu ketika muncul seorang pemimpin yaitu Yesus Kristus dan dia katakan dalam pemerintahannya tentang kerajaan surga, dan inilah yang menggoda hati para murid ini. Dan Yohanes, Yakobus memberanikan diri untuk meminta satu posisi yang strategis ketika Tuhan Yesus memerintah di dalam kerajaannya. Nah, ini bacaan yang kita bacakan tadi di bagian ini, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, artinya sebenarnya ini mereka ingin menjadi yang terkemuka, yang terbesar di antara para murid yang lain. Ada 12 pada waktu itu. Jadi sebelum kerajaan itu terbentuk, ternyata berada di dalam satu posisi yang besar dan terkemuka. Ini tentunya sudah menggoda hati para murid itu. Dan kedua murid inilah di bagian di Markus ini memberanikan diri untuk meminta kepada Yesus, ingin menjadi yang besar dan terkemuka. Renungan kita pada pagi hari ini. Nah, besar ini bukan besar secara fisik, ya, tapi menjadi besar ini menjadi orang yang nantinya akan dihargai, yang dihormati, yang disanjung, yang dipuji lebih daripada orang lain. Nah, tentunya saudara, keinginan untuk menjadi besar itu keinginan semua manusia. Saya dan Bapak Ibu pasti punya keinginan yang seperti itu. Karena itu salah satu sifat dasar dari manusia. Maka kita nggak bisa juga berkata Yohanes dan Yakobus ini jahat dengan harapannya itu. Karena memang keinginan mereka itu manusiawi sekali. Ingin berada di satu posisi yang terhormat, yang terkemuka, yang terbesar. Namun saudara, dari jawaban Yesus, kalau nanti kita membaca sampai bagian-bagian yang terakhir, sampai di bagian yang terakhir, ya, di sana kita akan mengetahui bahwa ternyata apa yang menjadi rahasia untuk menjadi orang yang besar dan terkemuka. Dan jawaban yang Yesus berikan ini tentunya itu benar-benar menghantam konsep dan paradigma para murid selama ini tentang menjadi besar dan terkemuka. Apa Yesus katakan? Nah, Yesus katakan di bagian yang paling terakhir ketika Tuhan katakan di
di bagian-bagian yang selanjutnya itu, kamu harus menjadi hamba. Ya, kamu harus menjadi hamba untuk yang lainnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, menjadi hamba untuk semuanya. Nah, inilah rahasia yang justru Tuhan katakan menjadi besar dan terkemuka, memperoleh kedudukan yang terkemuka itu menjadi paradoks dengan konsep yang dimiliki oleh dunia. Kalau dunia punya kuasa, maka dia berasa dia punya wewenang, dia punya power untuk memerintah, bahkan juga bertindak sewenang-wenang. Tapi ternyata di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus memberikan satu yang berbeda. Kalau kamu ingin menjadi orang yang besar dan terkemuka itu, hendaklah kamu menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi semuanya. Nah, saudara, di sini kita diajarkan sebenarnya berbicara soal hati. Menjadi besar dan terkemuka, menjadi seorang pelayan. Artinya seorang pelayan itu Bapak Ibu nggak pernah fokus ke dirinya sendiri. Seorang pelayan pasti yang dia prioritaskan adalah tuannya. Ketika tuannya datang, dia memikirkan tuannya sudah mandi apa belum, tuannya sudah makan apa belum. Pikirannya siapa? Tuannya. Maka saya pikir ketika Tuhan memberikan satu gambaran rahasia menjadi besar dan terkemuka itu adalah soal hati yang melayani, berkorban dan memperhatikan orang lain. Karena bukankah yang menjadi ego manusia itu adalah memikirkan tentang dirinya? Sehingga lebih sering bingung bagaimana ya untuk melihat orang lain, karena apa? Fokusnya hanya dirinya. Nah, ketika saudara di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam relasi, ya kita memikirkan orang lain, nah di sanalah kita sebenarnya sedang mengambil posisi sebagai seorang pelayan. Mengutamakan orang lain, memikirkan tentang orang lain, maka di sanalah kita mengambil posisi sebagai seorang pelayan. Sikap hati. Jadi bukan soal siapa yang paling berkuasa dan siapa yang paling bawahan gitu, bukan, tapi sikap hati yang mau mengutamakan, memikirkan orang lain. Itulah sikap seorang pelayan. Dan memang itulah yang dilakukan seorang pelayan kepada tuannya, memikirkan tentang tuannya, memikirkan tentang tuannya. Nah, kalau kita di dalam konteks pelayanan memikirkan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, maka saudara, ukuran kebesaran seseorang itu bukan dari kedudukannya yang tertinggi. Dia di posisi yang pertama, ketua, gembala, bukan, ya. Bukan juga kekayaan. Tetapi ukurannya adalah seberapa besar orang itu mau berkorban dan mau melayani orang lain. Itulah yang Tuhan tuntut dan rahasia untuk menjadi besar dan terkemuka. Mari selamat menjalankan ini, mempraktekkan ini di dalam komunitas kita. Setiap kita yang sudah menerapkannya, puji Tuhan. Tapi kita yang masih berjuang, yang mungkin masih selalu fokus dengan diri kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, diri kita terus-menerus, mungkin ini saatnya untuk kita membuka ruang, ya, membuka pintu dan kemudian melihat dunia orang lain dan mengalihkan fokus kita sedikit terhadap orang lain. Kiranya renungan ini boleh memberkati kisah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyapa kami dengan firman-Mu lagi pada pagi hari ini. Menyadarkan kami rahasia menjadi besar dan terkemuka bukan di posisi di mana kami menjadi orang yang nomor satu, tetapi di posisi hati kami di mana kami mau melayani, berkorban dan memikirkan orang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh seorang pelayan. Maka Tuhan ampuni kalau kami menjadi orang-orang yang selalu sibuk dengan diri kami sendiri, sibuk dengan keluarga kami sendiri, sibuk dengan anak-anak kami sendiri. Kami mengabaikan satu panggilan Tuhan kepada kami untuk memperhatikan orang lain. Maka tolonglah kami agar kami juga boleh belajar membuka diri kami, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.